Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat walafiat, alhamdulillah. Sudah makankah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu. Ini Ebrisa Biar, Bu. hadir. Ramayanti. Sakit, Bu. Nah, sekarang Ramayanti yang sakit ya. Kemarin ini. Oke. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang DNS server lagi ya. Kita masuk pada materi pertama yaitu DNS server. DNS server. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang konsep DNS server, fungsi DNS server, kelebihan dan kekurangan dari DNS server, dan yang terakhir cara kerja DNS server dan hierarki dari DNS server. Nah, pada materi pertama yaitu konsep dari DNS server. DNS server atau kepanjangan dari Domain Name System merupakan sistem yang menghubungkan antara URL atau Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau IP address. Pertama yaitu pengertiannya. Pengertian DNS server yaitu sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. URL ini sama dengan laman dari sebuah situs. Nah, jadi normalnya begini, ketika kita ingin mengakses sebuah situs di internet, kita perlu mengetikkan IP address, yaitu alamat yang akan dituju. Nah, jadi dengan mengetikkan IP address ini akan mempersulit kita karena kita harus mengingat angka-angka dari IP address itu. Nah, si DNS ini yang akan menerjemahkan apa yang ingin kita ketikkan pada sebuah situs. Misalnya ketika kita ingin mengetikkan google.com, seharusnya kita mengetikkan 172 dan selanjutnya angka-angka selanjutnya. Nah, itu akan mempersulit kita. Jadi dengan adanya DNS ini, maka kita hanya tinggal mengetikkan sebuah kata yaitu google.com, maka kita akan langsung pergi ke alamat sebuah situs yaitu Google. Bisa dimengerti? Jadi si DNS server ini merupakan seperti alat pembantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita dalam mengakses sebuah laman situs. Jadi fungsi dari DNS server yaitu sebagai database server yang berfungsi untuk menyimpan semua alamat IP address yang akan kita atau yang ingin kita tuju atau kita buka. Atau juga dapat berfungsi
menerjemahkan IP address menjadi sebuah domain atau mengubah domain menjadi sebuah IP address. Jadi fungsinya sebagai penerjemah IP address menjadi domain atau sebaliknya. Jadi fungsinya itu sebagai penerjemah IP address menjadi domain atau mengubah domain menjadi IP address. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari si DNS server ini. Yang pertama yaitu dengan menggunakan DNS ini saat kita menggunakan internet kita akan merasa jauh lebih mudah karena kita tidak harus menghafalkan IP address DNS. Jadi kita hanya tinggal menerjemahkannya alamat situs yang ingin dituju si user. Bisa dipahami? Jadi kita tidak perlu menghafal alamat-alamat IP address. Jadi kita hanya perlu menghafal domainnya saja. Misalnya apa yang ingin kita tuju. Kalau misalnya kita ingin mencari tentang pariwisata, kita tidak perlu mencari IP addressnya. Kita tinggal mencari pariwisata dalam sebuah situs, maka kita akan langsung mendapatkannya. Nah, yang kedua yaitu si DNS ini membuat laman situs baik website maupun blog menjadi lebih mudah untuk dilafalkan seperti yang Ibu katakan tadi. Yang selanjutnya itu DNS mudah dikonfigurasi oleh admin. Yang keempat yaitu keamanan kita terjaga di dalam DNS server ini karena si DNS server ini akan melindungi data-data kita dari orang yang tidak atau pihak ketiga yang ingin mencuri atau merampas kita dengan cara yang sangat curang ya. Yang selanjutnya yaitu konsistensi. Maksudnya dengan menggunakan DNS alamat hostname menjadi tidak berubah. Meskipun alamat IP address kita berubah, alamat hostname-nya tetap tidak berubah. Di balik kelebihan-kelebihan dari si DNS server tadi, pasti terdapat kekurangannya. Yaitu yang pertama yaitu user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Jadi kita menjadi terbatas karena dengan adanya domain itu tidak boleh sama ya. Kalau sama susah nanti. Nah, selanjutnya yaitu DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Dia sangat sulit untuk diimplementasikan. Dan terakhir yaitu nama DNS ini sangat terbatas atau tidak dapat membuat banyak nama domain. Selanjutnya cara kerja DNS. DNS kerjanya seperti yang Ibu catat di depan. Nah, si aplikasi cara kerjanya seperti terlihat pada papan tulis ini, yaitu ketika kita sebagai user menggunakan aplikasi browser,
ini mencari sesuatu dalam sebuah situs internet ya. Nah, ketika kita mengetikkan apa yang akan kita cari, nah, si resolver ini yaitu sebuah sistem yang akan menerjemahkan apa yang ingin kita cari. Nah, pertama dia akan mencari di cache terlebih dahulu. Cache ini merupakan alamat-alamat situs yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Jadi kalau kita pernah mengunjungi apa yang kita cari tadi, maka dia akan pergi ke cache terlebih dahulu dan mengambil informasi yang ada di cache dan mengembalikannya kepada si user. Nah, tapi kalau tidak ada atau tidak pernah kita mencari alamat situs tersebut, maka dia akan langsung memintanya pada DNS server. Maka si DNS server ini akan memberikan informasi kepada si resolver tentang apa yang kita cari. Maka si resolver ini akan memberikan informasi yang diberikan si DNS server kepada kita. Bisa dipahami? Jadi si resolver ini merupakan sistem yang akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh si user. Dan si cache merupakan bagian yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan domain yang pernah diajukan oleh si user. Jadi resolver merupakan bagian penyimpanan tentang nama domain yang pernah diajukan. Jadi si resolver ini merupakan sistem yang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh user. Dan si cache merupakan bagian penyimpanan tentang nama yang pernah diajukan oleh si user sebelumnya. Jadi dia menyimpan apa-apa saja yang pernah ditanyakan oleh user. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada struktur hierarki dari DNS, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu root, yang kedua top level domain, yang ketiga second level domain, yang keempat host. Nah, untuk yang pertama root. Nah, si root ini biasanya dilambangkan dengan titik. Nah, yang kedua yaitu top level domain. Top level domain dibagi atas 7 bagian yang terdiri dari 3 huruf. Di antaranya itu com, org, gov, int, mil, net, dan edu. Nah, si com merupakan sebuah organisasi yang digunakan untuk komersial. ORG digunakan untuk organisasi non-profit. Selanjutnya yaitu gov digunakan untuk organisasi pemerintahan dan militer. INT yaitu organisasi untuk internasional. MIL yaitu organisasi untuk kemiliteran. Net untuk organisasi jaringan atau network, atau biasa disebut dengan backbone internet. Dan selanjutnya yaitu edu untuk edukasi, organisasi untuk institusi pendidikan seperti universitas. Nah, selanjutnya second level domain. Nah, second level domain itu adalah subdomain yang dibagi menjadi beberapa subdomain. Jadi dia itu subdomain yang dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Biasanya ini hanya bisa mencapai 127 level saja, dengan setiap label dapat berbentuk 63 karakter, dan selama total nama domain tidak melebihi panjang 255 karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu host. Jadi host ini merupakan tujuan sebenarnya dari nama sistem yang akan kita tuju atau kita cari alamat IP-nya. Jadi si host ini biasanya berbentuk seperti HTTP
HTTPS atau www. Jadi itu bentuk dari si host. Nah, untuk penjelasannya yang agak ambigu tadi pasti yang nomor 3 ini, yaitu second level domain. Nah, jadi pertama yang biasa second level domain ini dia kan ada top level domain. Jadi sebuah DNS biasanya diakhiri dengan .com, .org, .government dan seterusnya. Pasti seperti itu kan. Nah, second level domain ini merupakan nama dari bagian dari top level domain, atau biasa disebut dengan nama, misalnya nama yang akan kita tuju, misalnya seperti blogspot.com. Nah, seperti ini dari second level domain ini. Jadi dia kan subdomain. Nah, subdomain ini bisa jadi nanti terbagi dari beberapa domain. Nah, bisa jadi nanti ada belajar.blogspot.com. Nah, atau bisa jadi nanti bermain.blogspot.com. Nah, jadi second level domain ini seperti itu, bisa dipahami? Jadi nanti kita ambil titiknya, nanti baru kita ambil top level domain, misalnya com, org, government dan seterusnya. Nah, di second level domain ini seperti contoh di samping yaitu blogspot.com. Nah, si blogspot.com ini nanti bisa jadi terbagi menjadi beberapa subdomain lagi, seperti belajar.blogspot.com atau bermain.blogspot.com. Jadi terbagi nanti 2 bagian atau 3 bagian. Nah, yang terakhir yaitu host atau yaitu alamat dari IP yang akan kita tuju. Misalnya http belajar.blogspot.com. Nah, seperti ini, atau bisa nanti www.belajar.blogspot.com. Bisa dipahami? Nah, seperti itu dia struktur hierarki dari DNS. Nah, yang terakhir ini http belajar.blogspot.com ini merupakan sistem penulisan yang dinamakan dengan FQDN atau Fully Qualified Domain Name. Jadi dia disebut dengan nah ini nanti disebut dengan FQDN. Jadi dia nama domainnya lengkap. Fully domain. Jadi dia nama domainnya lengkap. Nah, seperti itu pembahasan kita hari ini. Jadi dari pembahasan yang telah Ibu langsungkan di siang hari ini, siang yang sangat panas, ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita hari ini? Ada? Di host HTTPS atau www. Kalau double HTTP. Bisa dia HTTP www. Jadi bisa seperti itu. Mempengaruhi nggak? Tidak mempengaruhi. Fungsinya untuk apa? Kenapa harus double? Kenapa harus double? Dia nanti sama seperti second level domain ini. Jadi dia kan bisa terbagi menjadi 2 domain lagi. Nah, si HTTP atau HTTPS nanti kalau kita gabungkan HTTPS ini ya. Oke.
oh, tidak mempengaruhi dia. Kenapa tidak mempengaruhi? Karena nanti tujuan akhirnya yaitu HTTPS dan www dia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kurang paham. Jadi pernah buka sebuah alamat dari situs, ada di situ www atau HTTP. Iya. Nah, si host ini merupakan nama dari IP address. Jadi bisa mereka bersama ini. Jadi si host ini tujuan akhir. Jadi dia itu tujuan akhir dari alamat yang akan kita tuju. Kalau dia tujuan akhirnya nanti www http belajar.blogspot.com bisa digabung karena tujuan akhirnya yaitu ya seperti ini, yang 3 ini. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Jadi si host biasanya berbentuk seperti HTTP atau HTTPS atau www. Yaitu tujuan akhir dari alamat yang akan kita tuju. Masih ada pertanyaan? Seperti itu pembahasan kita hari ini. Jadi kita simpulkan bahwa si DNS server ini yaitu sistem yang menghubungkan URL atau nama alamat dari sebuah situs dengan IP address, dan fungsinya yaitu sebagai penerjemah IP address menjadi domain atau menjadi domain menjadi IP address. Cara kerjanya yaitu aplikasi atau user meminta sebuah domain. Kemudian si resolver menjawabnya, dia bertanya ke cache terlebih dahulu. Kalau tidak ada di cache, maka dia akan masuk ke DNS server. Selanjutnya, struktur hierarki DNS yaitu ada root, top level domain, second level domain, dan host. Nah, sekian kesimpulan kita hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita tutup saya pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.